Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Nugraha, nomor absen 32 dari kelas 10C. Kali ini saya akan mempresentasikan Kerajaan Singasari. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua masa kejayaan, yang ketiga fase kemunduran, dan yang keempat peninggalan. Masuk poin yang pertama, latar belakang. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antara saudara dalam memperebutkan tahta. Namun, Kerajaan Singasari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanagara, rajanya yang terakhir dan paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, Kerajaan Singasari juga berhasil mengusir ancaman Kublai Khan, Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Yang selanjutnya adalah raja-raja. Yang pertama, Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Ken Arok adalah pendiri dinasti Rajasa dan Kerajaan Singasari. Ken Arok ini mengalahkan Kertajaya, raja terakhir Kediri. Lalu Ken Arok ini dibunuh oleh Anusapati, putra Tunggul Ametung. Yang kedua ada Anusapati pada tahun 1227 hingga 1248. Anusapati adalah putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati ini membunuh Ken Arok untuk membalas dendam ayahnya, lalu dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok. Yang ketiga adalah Tohjaya pada tahun 1248 Masehi. Tohjaya hanya berkuasa dalam waktu singkat karena dibunuh dalam pemberontakan Ranggawani dan Mahisa Cambaka. Yang keempat adalah Ranggahuni atau Wisnuwardana pada tahun 1248 hingga 1268. Ranggahuni atau Wisnuwardana ini memerintah dengan damai bersama Mahisa Cambaka, lalu menguatkan pemerintahan Singasari dan menyiapkan sukses Kertanegara. Yang kelima ada Kertanegara pada tahun 1268 hingga 1292. Kertanegara adalah raja terbesar Singasari. Ia mengadakan ekspedisi Pamalayu untuk melawan Mongol Kubilai Khan. Lalu Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri. Selanjutnya, poin kedua adalah masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Kertanegara 1272 hingga 1292 Masehi, Singasari berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dengan ekspansi keluar Jawa melalui ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dan penaklukan Bali. Ia juga menolak tunduk kepada kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan.
menunjukkan keberanian Singasari di kancah internasional. Di bawah kepemimpinan Kertanagara, Singasari berkembang sebagai kerajaan maritim yang kuat, menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kejayaannya menjadi fondasi bagi kemunculan Majapahit setelah Singasari runtuh. Selanjutnya, poin ketiga, fase kemunduran. Kemunduran Singasari dimulai ketika Jayakatwang, penguasa Kediri yang merupakan bawahan Singasari, memberontak pada tahun 1292 Masehi. Ia berhasil menyerang ibu kota Singasari dan membunuh Kertanegara yang saat itu sedang melakukan ritual keagamaan. Setelah jatuhnya Singasari, Jayakatwang mendirikan kembali kerajaan Kediri. Namun kekuasaannya tidak bertahan lama karena dikalahkan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Selanjutnya ada poin keempat, peninggalan. Yang pertama ada Candi Kidal. Candi Kidal adalah candi peninggalan kerajaan Singasari yang terletak di desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sekitar 20 km sebelah timur kota Malang. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua Singasari, yang memerintah selama 20 tahun pada tahun 1227 hingga 1248. Yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago adalah candi peninggalan kerajaan Singasari yang terletak di desa Tumpang, sekitar 22 km sebelah timur kota Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun antara tahun 1268 dan 1280 Masehi sebagai penghormatan kepada Raja Wisnuwardana, raja keempat Singasari, yang setelah wafatnya didewakan sebagai perwujudan Dewa Siwa dalam bentuk Bodhisattva Avalokitesvara. Yang ketiga, Candi Singasari. Candi Singasari, juga dikenal sebagai Candi Singosari, adalah candi Hindu-Buddha peninggalan kerajaan Singasari yang terletak di desa Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini didirikan pada abad ke-13 sebagai tempat pandarmaan bagi Raja Kertanegara, raja terakhir dan terbesar dari kerajaan Singasari, yang meninggal pada tahun 1292. Selanjutnya ada Prasasti Singasari, ditemukan di Songosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan bertarik tahun 1351 Masehi. Prasasti ini ditulis oleh Mahapit Gajah Mada untuk mengenang pembangunan sebuah caitnya atau candi pemakaman yang didedikasikan untuk Raja Kertanagara dan para Brahmana yang gugur dalam pemberontakan. Selanjutnya, Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah peninggalan bersejarah dari kerajaan Singasari yang dibuat untuk memperingati penobatan Arca Mahaksobhya di sebuah tempat bernama Wurare pada tahun 1289 Masehi. Arca ini dianggap sebagai perwujudan Raja Kartanegara, raja terakhir dan terbesar Singasari, yang oleh keturunannya dianggap oleh mencapai derajat Cina atau Buddha Agung. Selanjutnya ada Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah sebuah manuskrip yang dipahat pada bagian belakang arca Manjusri bertarik pada
pada 1343 Masehi. Arca ini awalnya ditempatkan di Candi Jago yang terletak di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Jago juga dikenal sebagai Candi Tumpang atau Candi Jinalaya, didirikan atas perintah Raja Kertanagara untuk menghormati ayahandanya, Raja Wisnuwardana, yang wafat pada tahun 1268 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Why you no pick up your phone? Your phone ringing. Your phone going to go to voicemail. Goodbye.